Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, di video kali ini kita akan membahas mengenai SMC pada bagian keempat. Di mana di part pertama kita telah membahas mengenai structure market, yaitu untuk menentukan high dan low yang valid. Di part kedua kita telah membahas mengenai BOS dan juga CHOC. Lalu di part ketiga kita telah membahas mengenai trading menggunakan imbalance. Lalu di part keempat kita akan membahas setup trading menggunakan inducement. Nah, jadi inducement itu sendiri itu merupakan kata lain dari CHOC dan juga minor low ataupun minor high, tergantung arah marketnya itu bullish ataupun bearish. Jadi gini Mbak, disebut minor low atau minor high itu jika kita menentukan high dan low yang valid. Lalu bisa juga disebut sebagai CHOC jika pembentukannya itu untuk pencarian pullback, dan bisa disebut inducement jika kita ingin menggunakan setup SMC atau entry posisi menggunakan inducement. Jadi kalau Simbah pribadi ya, itu sama saja karena konsep yang digunakan itu sama. Jadi baik itu minor low ataupun minor high, CHOC atau change of character minor ataupun inducement itu sifatnya itu sama, sebagai penanda bahwa akan terjadinya sebuah pergerakan atau kelanjutan arah menuju ke area top demand atau top supply-nya. Nah, sebagai contoh di sini ya, kita akan cari high dan low yang valid terlebih dahulu. Ini bisa dikatakan area low yang valid jika high-nya itu terjebol, Mbah. Dia naik, turun ya, terbreak. Berarti zona ini valid ya, sebagai konfirmasi bahwa ini menjadi low yang valid. Nah, dari sini kita sudah ketemu nih titik terangnya bahwa ini merupakan low yang valid, ini merupakan high yang valid tadi ya. Berarti pergerakannya itu ke sini. Oke. Jika kita sudah ketemu high dan low yang valid, maka zona ini menjadi zona utama untuk SMC atau untuk entry menggunakan inducement. Lah, lalu entry-nya seperti apa, Mbah? Nah, zona ini yang terbreak ini, Mbak ya, atau area minor high, ini bertindak sebagai inducement atau bertindak juga sebagai CHOC atau change of character. Jadi CH minor ataupun inducement itu sama saja sebagai pertanda bahwa akan ada terjadinya sebuah pullback atau formasi pembalikan arah, tapi belum ke retracement ya, masih pullback versi kecil. Nah, biasanya jika sudah membentuk sebuah inducement seperti ini, kebanyakan market ya itu enggak semuanya ya. Ada yang dia naik sebentar, lalu turun sebentar, baru dia naik ya. Ada juga yang seperti ini, bentar. Yang dia turun sebentar lalu membuat sebuah area B seperti ini, lanjut naik. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah setelah ya terbentuknya sebuah pola inducement ya, atau CHOC atau change of character atau minor high yang terbentuk atau yang terjadi setelah pembentukan low yang valid, maka yang perlu teman-teman ketahui adalah saat dia melakukan penurunan atau terjadinya sebuah pola minor high, nah dia kan pasti naik nih, naik lagi sampai ke pada titik high-nya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, jika dia membentuk sebuah zona base, maka ada kecenderungan untuk dia naik ke atas. Tetapi jika dia nggak membentuk zona base, maka ada kecenderungan untuk dia turun terlebih dahulu, mengambil liquidity, lalu dia melanjutkan kenaikannya. Nah, untuk setup SMC sendiri, itu dia tidak entry pada zona ini, melainkan dia menunggu pada zona yang sebelah sini, Mbak. Ya, sebagai zona order block atau zona minor CHOC ya, banyak orang yang bilang minor CHOC juga, atau zona supply areanya. Jadi ini sebagai zona penting. Ini nggak bisa dikeatasin, Mbak. Oke, bisa. Nah, ini dia. Nah, jadi kebanyakan para trader SMC itu dia menggunakan zona atau zona ini titik high ya. High valid sebelumnya, high valid yang terbentuk. Yang pertama dia tanda itu high validnya, lalu low validnya. Lalu jika dia membentuk sebuah pola inducement, maka valid untuk pergerakan dari gold itu cenderung akan naik mengejar pada
zona supply areanya. Nah, pada zona supply area ini, nah inilah setup untuk kita bisa entry sell, Mbak. Karena setelah terjadinya sebuah inducement, dia naik mengejar pada area top supply, maka zona ini menjadi zona yang cukup penting banget karena di sini kebanyakan big trader itu sudah pasang sell atau entry sell. Maka setelah terjadinya pergerakan ya sampai pada zona top supply-nya, harga cenderung akan jatuh agak dalam. Jadi konsepnya atau inti dari pembahasan ini, karena Simbah cara menjelaskannya itu agak gelepotan ya, agak susah. Intinya yang pertama itu adalah cari high dan low yang valid. High ini bertindak menjadi supply area, low-nya bertindak sebagai demand area. Lalu tunggu pembentukan sebuah minor high atau inducement atau choke ya Mbak ya. Pokoknya dia membentuk sebuah swing kecil, dia turun. Nah, jika swingnya ini sudah terjebol atau terbreak ya, swing kecilnya sudah terbreak, maka valid ini menjadi zona inducement. Maka teman-teman tinggal tunggu saja entry point-nya pada zona supply areanya. Nah, ini merupakan teknik trading menggunakan SMC, tepatnya menggunakan metode pullback atau inducement. Sebenarnya metode ini sama ya, seperti kayak pullback atau kita mencari choke ya. Cuman hanya beda saja ya, beda cara penyampaiannya saja mungkin sih ya. Karena secara sistematisnya itu kurang lebih sama. Kalau kita biasanya kalau menggunakan chalk ya, misalkan kita menggunakan versi pullback, ya kita sama saja menggunakan mencari high dan low yang valid. Nanti setelah muncul sebuah minor high, dia retest, maka dari sini kita sudah bisa berani entry posisi buy ya, karena ada kecenderungan untuk dia naik mengejar pada zona supply areanya. Tetapi kalau para trader SMC itu cenderungnya seperti ini. Dia menandai high dulu, setelah itu low. Nah, lalu tunggu ada pembentukan inducement. Setelah itu dia akan entry ya, dia akan memasang pending order pada zona supply areanya. Ya. Jadi dia tunggu dia membentuk sebuah minor high, dia break. Nah, di sini dia nggak entry nih. Pas waktu kenaikan ini dia nggak entry, tapi dia akan entry saat sudah sampai pada zona supply areanya. Dia di sini sudah limit order sell. Jadi saat dia menyentuh pada zona ini, ada kecenderungan untuk dia langsung terjun ke bawah. Jadi hanya seperti ini saja untuk SMC part 4 ya Mbak ya. Semoga teman-teman paham ya, karena jujur untuk penjelasan seperti itu Simbah agak repot ya, agak gelepotan kalau untuk menjelaskannya. Semoga teman-teman paham. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam dari saya, Simbah Info.